Hello guys, kembali lagi di channel gua. Dan kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang bikin kamu kaya raya 7 turunan, alias investasi properti. Udah bukan rahasia lagi kalau properti itu investasi paling tua dan populer di dunia. Kenapa? Ya karena properti itu aset nyata, nggak gampang hilang kayak doi yang tiba-tiba ghosting. Nah, di video kali ini, gue bakal kasih panduan lengkap mulai dari nol sampai kamu bisa di Sultan Property. Kita bahas jenis-jenis properti, langkah-langkah sistematis, sampai tips rahasia yang jarang banget diungkap di tempat lain. Intinya, video ini bakal ngasih kamu pemahaman komprehensif tentang investasi properti. Ingat, perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan. Jadi, siapin catatan dan tonton video ini sampai habis. Oke guys, sekarang kita bahas dulu jenis-jenis properti yang bisa bikin kamu jadi juragan properti. Pertama, ada properti residensial. Nah, ini yang paling umum, kayak rumah, apartemen, atau villa. Cocok banget buat kamu yang baru mulai investasi properti. Kedua, properti komersial. Ini nih yang bikin kamu punya passive income tiap bulan. Contohnya ruko, toko, atau gedung perkantoran. Tapi ingat, modalnya lebih gede ya. Ketiga, properti industri. Kayak namanya, properti ini fokus ke industri. Contohnya pabrik, gudang, atau kawasan industri. Biasanya, investor properti industri udah pengalaman dan modalnya gede. Terakhir, ada lahan. Ini nih yang paling fleksibel. Kamu bisa bangun apa aja di atasnya, dari rumah sampai gedung pencakar langit. Tapi likuiditasnya agak rendah. Jadi, pilih jenis properti yang sesuai dengan tujuan dan budget kamu ya. Sebelum kamu mulai investasi properti, ada beberapa langkah penting yang harus kamu lakuin. Pertama, tentuin dulu tujuan investasi kamu. Mau cari passive income, capital gain, atau diversifikasi portofolio. Kedua, pelajari pasar properti dengan detail. Cari tahu daerah mana yang potensial, tren harga properti, dan kompetitor di area tersebut. Ketiga, rencanakan keuangan kamu dengan matang. Hitung berapa modal yang kamu punya, biaya-biaya tambahan, dan kemampuan cicilan. Terakhir, jangan ragu untuk konsultasi dengan ahli properti. Mereka bisa bantu kamu buat strategi investasi yang tepat sasaran dan meminimalisir risiko. Ingat, investasi properti itu bukan kayak pacaran, nggak boleh gerusa-gerusu. Guys, investasi properti itu nggak cuma soal untung rugi, tapi juga legalitas. Jangan sampai kamu udah beli properti, ternyata bermasalah secara hukum. Nah, hal pertama yang harus kamu perhatikan adalah status kepemilikan properti. Pastikan properti tersebut memiliki sertifikat yang sah dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, atau BPN. Kedua, cek izin bangunannya. Jangan sampai kamu beli properti yang ternyata belum punya IMB. Ketiga, perhatikan peraturan zonasi. Pastikan properti yang ingin kamu beli sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, kamu mau beli rumah, ya, jangan di zona industri. Terakhir, pahami juga perpajakan properti. Ada pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penghasilan yang harus kamu bayar. Jangan sampai karena nggak paham pajak, keuntungan investasi kamu malah habis. Nah, sekarang kita bahas strategi investasi properti yang bisa bikin kamu cuan terus. Pertama ada strategi buy and hold. Ini strategi paling umum, yaitu beli properti dan tahan dalam jangka waktu lama. Keuntungannya, kamu bisa dapat passive income dari sewa dan capital gain saat harga properti naik. Kedua, ada strategi flipping. Ini strategi beli properti, renovasi, lalu jual lagi dengan harga lebih tinggi. Keuntungannya, kamu bisa dapat untung cepat, tapi risikonya juga lebih tinggi. Ketiga, ada Real Estate Investment Trust, atau REITs. Ini mirip kayak reksadana properti. Kamu bisa investasi properti dengan modal kecil. Terakhir, ada joint venture. Ini strategi patungan modal dengan investor lain untuk beli properti. Keuntungannya, kamu bisa bagi risiko dan dapat akses ke proyek properti yang lebih besar. Pilih strategi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi kamu ya. Guys, investasi properti itu punya banyak banget kelebihan. Pertama, properti itu aset nyata, nggak kayak saham atau mata uang kripto yang cuma angka-angka di layar komputer. Kedua, properti punya potensi kenaikan nilai yang tinggi, apalagi kalau lokasinya strategis. Ketiga, properti bisa kasih kamu passive income dari sewa. Bayangin, tiap bulan kamu terima uang, tanpa harus kerja keras. Keempat, properti bisa jadi lindung nilai inflasi. Saat harga barang naik, harga properti juga ikut. Terakhir, kamu bisa manfaatin leverage.
Artinya kamu bisa beli properti dengan modal pinjaman. Jadi kamu bisa punya aset bernilai tinggi meskipun modal awal terbatas. Keren kan? Guys, meskipun punya banyak kelebihan, investasi properti juga punya kelemahan yang harus kamu waspadai. Pertama, modalnya besar. Gak kayak beli gorengan, kamu butuh modal gede buat beli properti. Kedua, likuiditasnya rendah. Gak kayak saham yang bisa dijual kapan aja, properti butuh waktu buat cari pembeli. Ketiga, banyak biaya tambahan, mulai dari biaya pajak, biaya notaris, sampai biaya perawatan. Keempat, risikonya tinggi. Harga properti bisa aja turun karena faktor ekonomi, bencana alam, atau kebijakan pemerintah. Manajemennya kompleks. Kamu harus ngurusin penyewa, perawatan properti, sampai pajak. Oke guys, biar lebih jelas, gua kasih contoh kasus nyata nih. Pertama, ada Pak Budi, investor properti di BSD. Dia beli rumah 10 tahun lalu seharga 500 juta. Sekarang, harga rumahnya udah naik jadi 2 miliar. Keuntungannya fantastis. Kedua, ada Bu Ani, pemilik apartemen di Yogyakarta. Dia sewain apartemennya ke mahasiswa, dan dapat passive income 5 juta per bulan. Lumayan banget kan buat tambahan jajan. Terakhir, ada Pak Chandra yang rugi besar karena flipping rumah tanpa riset. Dia beli rumah tua dengan harga mahal, tapi ternyata banyak kerusakan tersembunyi. Akhirnya dia jual rugi karena nggak sanggup renovasi. Makanya, riset itu penting banget. Nah, ini dia tips rahasia dari gue buat kamu yang mau jadi sultan properti. Pertama, jangan tergiur harga murah. Cek dulu legalitas dan kondisi propertinya. Kedua, hitung semua biaya tersembunyi, kayak biaya pajak, notaris, dan perawatan. Ketiga, bangun jaringan profesional dengan agen properti, notaris, dan kontraktor. Keempat, evaluasi ROI atau Return on Investment dan risikonya. Pastikan investasimu menguntungkan dan sesuai dengan profil risiko kamu. Terakhir, jangan lupa dan minta restu orang tua, karena restu orang tua adalah kunci kesuksesan. Semangat guys! Gimana guys? Udah siap jadi sultan properti? Ingat, investasi properti itu butuh strategi, riset yang mendalam, dan disiplin finansial. Jangan tergiur iming-iming untung cepat tanpa perhitungan yang matang. Dengan pemahaman yang benar dan strategi yang tepat, properti bisa menjadi fondasi yang kuat untuk membangun portofolio kekayaan jangka panjang. Siapa tahu, 10 tahun lagi kamu yang jadi narasumber di video gue. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.